Halo sahabat Kompas semua, jumpa lagi dengan Des Internasional. Kami kali ini datang membawakan topik DeepSeek yang menghebohkan dunia bersama dengan Satrio yang sangat ahli teh bro Kompas. Dan ada Mas Kris Rasianto Mada yang ahli teh bro dan geopolitik. Kita akan mengupas soal DeepSeek ini dan kenapa dia sangat menggoncang jagat per AI-an. Ya. Sebelumnya mungkin sebagai pengantar ya, saya jelaskan dulu bahwa sejak November 2022 itu kan peluncuran ChatGPT. Setelah itu mungkin sempat fenomenal, tapi kemudian menurun ya, dan isunya jadi agak membosankan gitu. Sampai terakhir-terakhir meskipun ada beberapa penemuan, beberapa video generator baru yang canggih-canggih gitu kan, image generator baru. Tapi itu tidak menyebabkan goncangan sebesar DeepSeek ini ya. Nah mungkin bisa dijelaskan mungkin secara geopolitis kenapa kehadiran DeepSeek ini sangat mengguncang dunia persilatan, menggoyang. Gini, kan Cina itu memahami Cina itu kan bahasa simbol. Seperti misalnya waktu di rapat Majelis Nasional Cina waktu itu 2022 kalau tidak salah, di depan Xi Jinping itu disajikan beberapa gelas teh. Dan lalu itu pesan menyampaikan beberapa teh itu sudah terlalu lama dan tidak bisa diminum lagi. Beberapa waktu kemudian dimulailah pembersihan lagi tokoh-tokoh senior di Partai Komunis Cina, di tokoh politik Cina itu. Lalu DeepSeek ini diluncurkan pertama kali untuk Android dan iOS itu 10 Januari 2025. Kurang lebih 10 hari sebelum Donald Trump dilantik. Kecurigaan orang Barat bahwa itu sengaja itu dipilih itu. Nah, tanggal itu. Jadi begini, pada 2017, Donald Trump di pemerintahan pertamanya, di periode pertama, mulai melancarkan perang dagang. Dan itu diwujudkan lagi dengan 2018 dengan membatasi berbagai akses teknologi ke Cina. Di zaman Joe Biden juga dibatasi itu. Menjelang Joe Biden berakhir, menjelang Donald Trump kembali dilantik, Cina menunjukkan salah satu pencapaian teknologinya, DeepSeek. DeepSeek ini mengguncang karena Cina sedang dibatasi habis-habisan oleh Amerika Serikat. Bahkan ekspor untuk mesin pembuat semikonduktor itu dibatasi. Kan mesin semikonduktor tercanggih itu hanya bisa dibuat oleh ASML Belanda, dan Belanda ditekan untuk tidak mengekspornya. Bahkan mesin lama yang sudah di Cina tidak boleh dirawat oleh ASML. Lalu kemudian sebagian orang itu kan masih menganggap bahwa Cina itu tertinggal beberapa dekade soal pembuatan semikonduktor. Secara resmi, SMIC, pabrik semikonduktor terbesar di Cina, itu baru bisa membuat semikonduktor pada skala 8 nanometer. Sementara foundry pabrik terbesar di dunia yang tercanggih, TSMC di Taiwan, itu sudah bisa mulai memproduksi tahap produksi 2 nanometer. Semakin kecil semikonduktor, semakin kuat dan semakin canggih. Nah, lalu kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah DeepSeek ini ternyata diuji oleh beberapa pihak jauh lebih ringan, sumber dayanya lebih ringan dibandingkan dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan Meta AI dan sebagainya sebagainya itu. Sehingga orang-orang kembali berpikir bahwa Cina itu selalu bisa membuat terobosan. Nah, ini pesan geopolitis lain. Jadi kan orang itu kan ada semacam gurauan bahwa hanya Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan. Sisanya dibuat oleh Cina itu. Dan Cina membuat apapun menjadi jauh lebih efisien. DeepSeek salah satunya lagi. Dan lebih murah. Itu yang paling lebih penting murah. ya? Efisien itu kan lebih murah. Jadi kalau kita membeli barang di Cina itu tidak ditanya kualitas kamu. Tapi yang ditanya pertama kali, kamu punya uang berapa? Kami akan buatkan dengan sesuai budget kamu. Tapi nanti kita akan uji kualitasnya ya? Ya, itu satu hal ya. Murah dan kualitasnya bagaimana nanti kita uji? Ada beberapa hal lain gitu kan. Nah, soal ujian lagi. Jadi, ini Mas Satrio, kami mengajukan pertanyaan yang sama. Walaupun ini tidak bisa dibuktikan karena ini persoalan matematika yang memang sudah ratusan tahun tidak bisa diselesaikan. Sama-sama meminta menyelesaikan, buatlah skrip untuk penyelesaian konjektur Poincare. Mas Satrio.
Iya, betul. Nah, kemudian ternyata memang kalau dari kita bandingkan Sebentar, Mas Satrio, sorry. sebenarnya kemarin di tulisan yang mungkin nanti teman-teman bisa baca juga di Kompas ya, ingat di Kompas ID, membuat tulisan soal perbandingan ya, mungkin bisa diceritain sekilas, kemudian nanti kita langsung ke kita persoalan persoalan matematika yang ini. ya, walaupun itu juga susah ya, kita juga nggak ada yang Cerdas cermat iya betul. AI ini kita lanjutkan nanti. Nah iya, jadi memang pas DeepSeek muncul, mau bikin penasaran ya sebetulnya sehebat apa sih kalau kita baca di X, Twitter, itu selalu kayak, oh ini jauh lebih hebat ketimbang ChatGPT, orang Indonesia pun iya lebih bisa menjelaskan flow berpikir dan macam-macam. Tapi kalau masalah kapabilitas sebetulnya, kalau kita menggunakan ChatGPT juga, meskipun yang berbayar, mereka sudah bisa melakukan hal semacam Yang itu. O1 ya. Iya, yang O1 itu, O1 itu. Bisa reasoning dari awal ketika itu. Namun memang hanya bisa diakses via yang berbayar. Nah, ketika DeepSeek hadir dalam bentuk yang gratis, orang tentu merasa ini lebih canggih nih, lebih bagus hasilnya ketimbang ChatGPT. Nah, kemarin akhirnya untuk bikin tulisan itu, saya coba tuh sama-sama saya bandingkan. Sebenarnya kalau DeepSeek kan ada dua model ya, dua model AI. Dua model ini ada yang defaultnya itu kalau belum nggak diklik, itu teman-teman aksesnya sebetulnya DeepSeek yang V3 itu. Itu mungkin kapabilitasnya lebih mirip sama ChatGPT 4.0. Sedangkan yang akses ChatGPT gratis itu 4.0, sorry. Nah, jadinya ketika DeepSeek pakai yang model yang tinggi, DeepSeek pakai yang R1 terus bandingkan sama 4.0 yang ChatGPT, sebenarnya nggak sebanding juga gitu. Oke. Jadi Tidak mungkin kita apem to apem ya. Iya betul. Jadi kita mungkin harus bandingkan misalnya DeepSeek yang V3 dengan yang 4.0 yang ChatGPT, terus R1 di DeepSeek pakai O1-nya ChatGPT, mungkin semacam itu. Artinya versi tercanggih dari OpenAI itu sulit dibandingkan kalau kita tidak banyak uang. Berapa biaya berbayarnya? Jadi $20 sebenarnya kalau yang personal. Oh, yang personal $20 per bulan. Bukan $200. Itu ada yang ChatGPT premium apa istilahnya? Kalau yang ini kan plus ya istilahnya. Artinya ada bias ya dalam pengetesan publik kemarin ya, bahwa Mungkin karena yang versi free, kalau sama-sama dengan free ya mungkin tentu lebih bagus DeepSeek ya. Tapi ketika itu, nah sebetulnya di situ yang mirip, yang sebetulnya yang mencengangkan dan mungkin agak nyambung dengan misalnya ketidakpercayaan publik terhadap Nvidia atau Microsoft, saham harga drop sampai 14%, 17%, sebetulnya bukan di masalah kapabilitas DeepSeek-nya, tetapi di masalah efisiensinya, baik bagi user maupun developer yang menggunakan model AI misalnya via API. Nah, kalau misalnya dari yang saya lihat sendiri nih, kita bisa lihat nih kalau di chat OpenAI, kita lihat yang pricing, masalah harga, kita bisa lihat tuh akses per token. Token itu sebetulnya cara mudahnya itu jumlah kata atau jumlah huruf yang bisa diproses. Jadi misalnya kayak hitungannya itu satu token itu bisa satu kata juta. itu bisa 1,5 token. Artinya, nah tarifnya itu untuk memproses ya. Misalnya DeepSeek itu kalau input per 1 juta token, 1 juta token itu artinya kayak mengupload Harry Potter full lah, dari novel jilid pertama sampai 7. itu 1 juta token ya? Itu mungkin 1,5 juta token. Oke, berapa itu biayanya? Itu kita menginput itu $0,5, 55 sen. Mungkin 7.500. 7.500 Itu untuk ya. Itu kalau kita DeepSeek. DeepSeek, oke. Kalau kita pakai OpenAI GPT, input 1 juta token itu $15. Itu yang versi apa itu? Itu untuk yang O1. O1 ya? Untuk yang O1. Oke, jadi Ini jauh ya? Jauh, jadi 55 sen sama $15. Tapi, Kalau DeepSeek gratis. Itu kalau DeepSeek, itu kalau kita pakai API-nya DeepSeek. oke. Begitu. Kalau misalnya kita generate, kita menghasilkan teksnya ya, bukan yang bagian menginputnya. Kalau menghasilkannya itu, kalau output itu kalau DeepSeek $2,2. Artinya ya 40.000 kan ya? Plus Iya. minus 40. itu untuk menghasilkan satu novel 1 Harry juta Potter. token. 7 novel Harry Potter. 7 novel Harry Potter. Ya. Kalau ChatGPT $60. $60. Hampir sejuta kali ya, 900.000 atau Berarti 1 juta ya. 40.000 dibandingkan 1 juta. Jauh Nah, banget ya. itu yang bikin shock kan. Dan poin shock yang kedua itu adalah ketika sebenarnya kan V3 itu kan
terbit ketika di masa akhir Desember ya. Betul. Tech reportnya, technical reportnya itu, technical papernya itu, mungkin orang di barat itu, apalagi para investor AI yang selama ini mengedepankan AI ini kayak masa depan nih, kita harus invest gede-gedean di sana. Harga Nvidia melambung jadi most valuable corporation. Iya, valuasinya sampai Market cap-nya sampai tidak 3 masuk triliun, akal, ya. betul ya. Itu mereka shock karena menemukan bahwa DeepSeek ini dibuat pertama hanya menggunakan 2000 kartu grafis. Apa? Nvidia H800. Oke. Nvidia H800 itu Separuhnya dari Gopher. separuhnya dari yang H100. H100. Jadinya seperti yang tadi dijelaskan mungkin sama bisa Mas Chris dijelaskan ya? Ya, sama Mas Chris tadi itu ada yang menarik. Ekspor Nvidia perusahaan Amerika kan. Chips Act dari Biden itu membuat bahwa chip AI yang mutakhir tidak bisa diekspor ke Cina. Ya itu Nah, H100, itu yang itu dipakai H100. oleh semua industri AI di Meta, di OpenAI. AS ya. Ya. Alias Gopher biasanya orang gitu. Ya. Nah, setelah itu Dan Nvidia kan tetap butuh konsumen ya. Ya, sebelum itu memang semua orang percaya bahwa untuk bisa menghasilkan AI yang paling oke, itu hanya dengan Nvidia H100 itu atau A100 yang sebelumnya dalam jumlah kayak puluhan ribu gitu. Oke. Berapa banyak kalau punya ChatGPT? Nah, ChatGPT rahasia. Kalau di Meta untuk menjalankan lama 3.1 itu yang mungkin sekelas ChatGPT yang 4o ya. Yang kita pakai di WhatsApp itu. Ya, itu 16.000. 16.000 H100. chipnya. Tinggal dikali per H100 ya. unitnya 10.000 rata-rata. Harganya mahal banget. Gini, masalah harga karena nggak relevan soalnya Mas. Kita beli itu stoknya udah dipesan sama Microsoft. Ya, tapi 100.000. rata-rata kan segitu kan. Rata-rata Betul, segitu. ya. Tinggal Jadi dikali kita- 16.000 kali $10.000 gitu. Kita punya uang aja belum tentu bisa beli. Ini karena secara geopolitik sebenarnya kaitannya Ya. dengan betapa pentingnya Taiwan itu sekarang ya. Kenapa diperebutkan antara Cina dan Amerika ya? Karena dia menjadi foundry-nya ini kan. Iya. Ah, Yang mampu. itu Iya, yang itu mampu membuat. lain cerita gitu. Kalau kembali ke Taiwan itu masalahnya kan Taiwan bagi Cina, Taiwan itu adalah negara wilayah yang tidak terpisahkan gitu. Yang itu tidak bisa dijawab oleh DeepSeek versi daring. Iya. Sementara kalau ChatGPT DeepSeek yang versi Kita lokal, gitu, luring kan, yang lokal, diinstal di komputer itu dia bisa menjawab. Nah, ada lagi persoalan karena di strategi militer Amerika Serikat itu ada kajian kalau seandainya Cina menyerang Taiwan, maka di bumi hanguskan saja itu pabrik TSMC itu. Ya, Dan itu habislah. tapi itu akan menjadi masalah besar. Jadi soal AI ini bukan soal teknologi aja ya, tapi ternyata adalah perang dunia ada di sini ya Mas ya. Karena begini, Xi Jinping itu pada 2018, 3 tahun setelah Prime Minister Li Keqiang menyatakan China akan membuat Made in China 2025. Itu maksudnya adalah teknologinya itu akan diusahakan pada tahun ini 2025, 70% itu dibuat oleh China. Nah, pada 2018 Xi Jinping mengeluarkan pernyataan, kalau kalau teknologi itu dia ibaratkan sebuah bangsa, maka bangsa yang sehat itu tidak akan terwujud tanpa jantung yang kuat. Semikonduktor adalah jantung dari bangsa itu. Sekuat apapun bangsanya, kalau industri semikonduktornya lemah, dia akan gampang sakit dan sebagainya. Makanya Cina memacu besar-besaran, subsidinya miliaran dolar per tahun untuk mengembangkan industri semikonduktor. SMIC dapat, dari Tsinghua dapat, berbagai universitas dapat. Di sana mungkin tidak ribut tukin dosen ya. Nah, karena sudah subsidi untuk dosen Ada anak saja dosen besar, yang gitu. ketawa nih di sini nih. Kalau di sini kan masih ribut tukin dosen, terus ada penghematan Ini segala macam, plagiarisme, ini ya mungkin paper. kalau plagiarisme atau disebutnya mata-mata industri itu mungkin ada di antara. Mungkin Cina selalu dituduh mencuri rahasia dagang atau hak paten perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Masih ada mungkin plagiarisme, tapi yang jelas mereka bekerja secara serius. Itulah makanya banyak matematikawan keturunan Cina yang bekerja di Amerika Serikat sekarang pindah ke Cina karena merasa lebih aman, tentu juga tunjangannya, bantuan untuk risetnya juga luar biasa gitu. Karena seperti disampaikan Mas Satrio tadi, untuk ChatGPT atau teknologi-teknologi seperti ini, teknologi AI ini industri yang padat modal, butuh modal besar. Tadi misalnya satu
H100 Grouper itu butuh rata-rata $10.000 gitu. Dan Meta membutuhkan 16.000 unit. Tinggal dikali, itu kan $160 juta. Buat Berapa rupiah itu? Hampir 3 triliun hanya untuk membuat itu saja gitu kan. 3 triliun itu hampir separuh dari anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Oke. Di kampus itu kan sekarang lebih banyak mikir Itu hanya untuk satu Meta ya? Satu Meta. Sementara belum membangun sebuah bangsa berdasarkan AI. Ini kan baru untuk semikonductor yang untuk chipnya. Belum tentu kan membuat sistem itu kan perlu perlu komputasi lainnya dan sebagainya gitu kan. Perlu bangunannya segala macam. Di bangunan kampus-kampus Indonesia tuh jago bikin pagar, bikin paving jalan sebenarnya kayak gitu. Tapi untuk bikin riset laboratorium yang bagus kan ya nanti dulu gitu. Padahal sudah BHMN. Ternyata memang sulit ya, karena saya dengar untuk membangun sebuah pabrik chip itu harus anti gempa, anti segalanya ya. Dan itu sangat mahal gitu. Kita kembali lagi. Kalau bangunan mungkin masalah bisa kali ya, masalah yang kayak gitu. Tapi ya bikinnya itu teknologi yang itu yang kita nggak bisa. Bahwa Amerika pun nggak bisa bikin yang semaju TSMC kan ternyata. Betul, nah itu. Tadi masalah biaya juga. Yang salah satu bikin shock bahwa jangan-jangan Nvidia nggak perlu nih kartu grafis banyak-banyak. Buat apa kita ngelatih banyak-banyak? Itu tadi menyambung dari gitu kenapa kan? dia mengalami drop harga saham itu drop. Ya, itu karena kemudian ada keraguan ya. Iya. Jangan-jangan DeepSeek aja bisa semurah ini. Kenapa dengan kartu grafisnya sedikit ini? Kenapa kita harus sebanyak kemarin itu? Bahkan Sam Altman pernah tuh meminta uang 7 triliun apa tuh untuk membangun AI yang keren menurut dia. Ketahuan juga dari technical reportnya DeepSeek itu juga ketahuan kalau mereka estimasi biaya training itu 5,6 juta dolar. Alias 91 miliar lah biaya trainingnya itu. Termasuk ya biaya utilitas kartu grafisnya itu kalau misalnya biaya sewanya kayak misalnya kita di data center gitu. Nah, GPT-4 ketika pertama kali launch itu dari sumber-sumber tertentu itu bilang biaya trainingnya 100 juta dolar alias 1,6 triliun. Nah, jadi itu kan yang bikin shock ya. Ini cuma 91 miliar 1,6 triliun kok bisa nih. Itu yang bikin berkurangnya kepercayaan publik terhadap Nvidia misalnya. Nvidia ya, dan semua industri AI di Amerika. Nah, kita sekarang buktikan apakah memang yang murah ini berkualitas atau murah itu ternyata tidak murahan. Silahkan, kita akan membandingkan antara ChatGPT dengan DeepSeek ya. Tapi catatannya ini DeepSeek luring ya, bukan yang tersambung ke... Kita bisa coba dua-duanya sebelah kalau mau. Kalau misalnya kita mau yang full power, kita lihat yang ada satu hal yang di DeepSeek ini dipermasalahkan oleh Barat, yaitu adalah sensornya ya. Itu harus dibuktikan dengan daring ya. Iya, itu yang daring kalau kita salah satunya itu kan dibilang bahwa DeepSeek ini karena buatan Cina mungkin censorship-nya tinggi. Itu kita mau lihat apakah benar seperti itu. Betul. Jadi saya kebetulan sudah menyiapkan pertanyaan. Bikin paragraf yang terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama berisi pencapaian terhebat dan gagalan terbesar Xi Jinping. Kalimat kedua berisi tentang pencapaian terbesar dan gagalan terbesar Donald Trump. Jadi saya berusaha fair, kita menanyakan dua-duanya. Ini kita coba pakai, mungkin setelah kita pakai yang versi 4o sama yang DeepSeek yang V3. Kita nggak usah nyoba yang high reasoning. Kita ingin setara ya, kita ingin adil ya. Ini versi yang setara kan, artinya yang V4 ini, V3 ini setara dengan 4o ya. Begitu kita tanya yang DeepSeek, langsung jawab, sorry that's beyond my current scope, let's talk about something else. Ketika kita tanya di OpenAI, tentu jawabannya dia bisa menjawab apapun. Xi Jinping berhasil mengangkat Cina sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi global. Donald Trump mencari keberhasilan dalam reformasi pajak, penunjukan hakim konservatif, nah, semacam itu. Jadi memang ya ada sensor ya, memang menjadi narasi sebuah bangsa itu juga. Betul. Nah, tetapi memang ada satu keunggulan DeepSeek yang sebetulnya juga sudah diakui oleh misalnya Sam Altman, CEO OpenAI, yaitu DeepSeek ini open source. Ya, betul. Kita semua di sini kalau mau
Itu guyonan Download yang sendiri. sangat miris ya buat OpenAI ya, yang namanya Itu OpenAI ya. Pertama OpenAI Tapi itu tertulis, penghuninya. dia tertutup. Betul, dia tertutup. Dia harusnya terbuka, dijanjikan terbuka. Terbuka dan not for profit. Sekarang tertutup dan Iya, for iya. profit. Jadi itu guyonan paling Gimana kedua? Pertama dia OpenAI itu, kemudian sekarang kemarin sebenarnya ada semacam kasus-kusuk ya. Bloomberg melaporkan itu kalau sebetulnya Microsoft, pemegang saham terbesar di OpenAI itu menemukan bahwa menduga-duga kayaknya DeepSeek itu kemarin sempat mengeksfiltrasi datanya OpenAI nih. ya Mengambil data, Betul. menggunakan mendistilasi, Mendistilasi. ya betul. Untuk jadikan bahan DeepSeek. Dan itu sebenarnya terlarang ya secara policy-nya ya, OpenAI. policy-nya terlarang. Tapi Tapi di sisi lain, sekarang juga masih ongoing itu kasusnya New York Times versus OpenAI, bahwa OpenAI Memakai. mengeksfiltrasi data, mencuri datanya. Mencuri datanya New York. Menggunakan artinya apa dalam pengembangan teknologi ini curi-mencuri itu sebenarnya kita bisa bilang itu curi-mencuri atau sebenarnya ya kalau ilmu itu akan selalu berkembang gitu ya. Sebenarnya itu menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Sejak selesai Perang Dunia, curi-mencuri itu sudah terjadi. Betul. Bangsa pertama yang membangun roket itu Jerman. Werner von Braun. Iya. Tapi kemudian yang punya roket banyak-banyak itu sekarang Amerika, India, Cina, dan sebagainya. Betul. Terus kemudian juga kan bangsa pertama yang membangun, yang punya atom itu kan orang Jerman juga gitu. Sampai kemudian di bom atom. Terus kemudian diseludupkan orang-orang Jerman itu jadi rebutan antara Amerika dengan Uni Soviet waktu itu. Ya itu sudah terjadi Ya, curi-mencuri memang itu dari sangat dulu. lazim ya dalam ilmu pengetahuan teknologi. Sebenarnya bukan lazim sih, tapi karena persoalan gini. Cina itu kan sebagai bangsa, Cina itu bangsa yang sangat tua sekali. Sama tuanya dengan India. Gitu. Kita pernah mengenal, sama tuanya dengan bangsa Mesopotamia di Irak, ada Mohenjo-daro di India, ada juga peradaban di sekitar lembah Sungai Kuning. Ya. Jadi sampai abad ke-17, Cina itu salah satu penentu kekuatan besar perekonomian dunia. Apa sih penemuan-penemuan penting di zaman dulu itu? Mesiu itu buatan Cina, kertas buatan Cina. Tetapi kemudian yang seperti disampaikan George Soros, bahwa bangsa yang sangat sentralistik, tertutup, itu menghambat inovasi. Karena perlu izin dari atasan, izin Pak, izin Bu, gitu, sehingga Mohon tidak izin. perlu mohon izin, kebiasaan mohon izin itu menghambat inovasi. Wah, banyak sekali di Iya. Ini sebenarnya ini ya. Tapi kita lanjut dulu lah ya soal pembuktian ya. Nah, Ini tadi. sangat menarik soalnya sebenarnya. Tapi kita lanjutkan di sini dulu. Nah, di barat itu tidak ada. Nah, di sini kita kan bisa bebas membuktikan dengan yang versi luringnya kita bisa ketemu jawaban itu tadi. Saya membandingkan. Artinya apa? gitu. Artinya apa ini berarti? Bahwa sensor itu ternyata patah ya? Enggak juga sebetulnya. Sensor bukan masalah patah ya. Yang kalau menurut saya sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana teknologi itu bisa terbuka, bisa diakses oleh seluruh umat manusia tanpa ada batasan. Maksudku tadi berarti di apa namanya DeepSeek itu kan dijelek-jelekan karena sensornya ya. Betul. Ternyata kalau secara offline dia Nah iya, jadinya itu yang berhubungnya misalnya censorship-nya DeepSeek kalau kita akses via internet ya. Itu yang selama ini selalu mungkin digembur-gemburkan oleh misalnya orang yang di Amerika misalnya anti AI dari Cina gitu. Sebetulnya banyak hal yang tidak bisa dilakukan misalnya OpenAI misalnya. DeepSeek berani membuka source code-nya itu, bisa kita download sendiri, kita ubah sendiri. Itu keterbukaan yang tidak bisa dilakukan oleh OpenAI. Sekarang kita bisa coba sendiri. Ini kebetulan saya run. ini kita coba Dan yang lain ini ya. versi kecil ya, versi DeepSeek dengan 8 miliar parameter, 8 billion. Jadi tinggal yang full, tapi bisa kita run lokal di komputer. Oke, dicoba lagi ya. Betul. Ini sekarang sedang memuat itunya model AI-nya. Sekarang bisa kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, dia mulai menjelaskan dia karena ini DeepSeek yang versi R, jadi dia mempunyai itu ya, yang statement dalam hatinya itu ya, reasoningnya dia jelaskan. Dijelaskan. Betul. Dan dia akan menjawab ini apa gimana nih? Betul. Kita Nanti lihat aja nih dia menjawab apa enggak. Ini kalau di bagian DeepSeek daring, begitu muncul kata Xi Jinping, biasanya langsung selesai. Tapi ini di luring dia bisa jawab. Lanjut aja dia. Nah,
artinya sensor yang digembar-gemborkan dari pihak barat itu gimana kalau Bisa diatasi. Bisa diatasi ya. Dan itu artinya sensor itu cuma masalah ketika kita mengakses di internet. Kalau misalnya kita ilmuwan manapun yang mau menggunakan DeepSeek secara offline atau di download terus dipasang di data center lain, ya DeepSeek-nya normal-normal aja tanpa ada sensor. Karena di Cina itu kan Cina punya Great Wall yang bangun fisik, tapi juga punya Great Firewall yang membatasi berbagai hal. Kita tidak bisa akses berbagai, kita di sini bisa akses Facebook, Google dan sebagainya, bebas gitu. Di Cina semuanya tidak bisa kecuali kita punya VPN atau membawa roaming, nomor roaming ke sana. Di Cina dibatasi, ada hal-hal yang dibatasi itu. Karena Cina itu kan pasar internet yang besar, 900 juta orang terhubung ke internet. Itu artinya hampir 2,5 kali lipat seluruh bangsa Amerika Serikat. Bangsa Amerika Serikat 350 juta. Itu pun belum semuanya pakai internet itu. Atau hampir 2 kali lipat dari seluruh bangsa di Uni Eropa yang 450 juta orang itu. Itu pasar yang besar, makanya Cina melindungi dengan sangat ketat. Di samping juga soal apapun ya, soal pembatasan informasi dan sebagainya. Semua negara sentralis itu kan selalu seperti itu. Nah, Cina itu kan negara yang sangat sentralistik dari dulu, selama ribuan tahun. Mereka berusaha karena mereka pernah mengalami perpecahan besar-besaran. Ada novel klasik Samkok itu kan, yang dibikin film berbagai macam itu. Ada Zhuge-Liang dan sebagainya itu. Cina itu sangat terobsesi pada persatuan, pada sentralistik. Sehingga ide-ide yang tidak lewat mohon izin Pak, mohon izin Bu, itu memang kadang tidak bisa keluar gitu. Ya persis lah di beberapa negara lain gitu kan. Tidak bisa jalan apapun kalau tidak mohon izin Pak, mohon izin Bu gitu kan. Bahkan ngomong aja pakai mohon izin Pak, Bu. Nah, Cina itu seperti itu. Ada persoalan sentralistik. Tetapi juga di sisi lain pada beberapa hal mereka mengkoreksi sehingga diberikan seluas-luasnya ke otonomi, setidaknya pada teknologi ini. Nah, ada juga koreksi lain. Jadi beberapa tahun lalu Cina itu membatasi bonus segala macam tunjangan untuk orang-orang di industri keuangan. Bahkan sampai dikeluarkan peraturan orang-orang di industri keuangan tidak boleh pamer kemewahan. Kalau mereka pamer akan dihukum. Itu menjadi disentif bagi orang-orang pintar, bagi berbagai orang di Cina untuk bekerja di industri keuangan. Sebaliknya terjadi di Eropa dan di Amerika. Orang berlomba-lomba masuk ke industri keuangan, mengembangkan model matematika dan teknologi untuk industri keuangan. Lalu kemudian ada untuk uang kripto di Cina itu dibatasi. Sehingga orang-orang yang teknologi ini, para tech guru dan teknis di Cina itu mereka pindah ke tempat lain. Mereka mengembangkan. Hasilnya seperti ini. Bahkan sekarang itu ada gurauan persaingan teknologi AI itu tidak terjadi antara Cina, Amerika dan Uni Eropa. Terjadinya antara Beijing, Shanghai, dan Hebei. Itu betul. Ya, karena di sana pusatnya. Gitu. Nah, itu tadi nyambung dengan birokrasi yang terlalu ketat. Kenapa DeepSeek atau Setara ini justru tidak muncul dari Alibaba atau misalnya Baidu atau misalnya Tencent gitu yang lebih settle ya, lebih settle. Kenapa itu? Karena tadi jawabannya adalah karena perusahaan-perusahaan ini sudah terlalu besar gitu, sudah terlalu birokratis sehingga justru inovasi itu tidak muncul. Lincah. Itu yang dikatakan Ling Wenfeng sendiri. Ada juga persoalan lain memang yang Liang Wenfeng adalah penemu yang kita lihat dari Paitu, dari Alibaba segala macam itu, mereka juga diberangus karena pemerintahan Cina tidak mau ada perusahaan yang terlalu besar sampai mengalahkan negara. Cina mau belajar dari industri keuangan Amerika dan Eropa yang sampai begitu kuat sehingga lobbynya terlalu kuat. Misalnya Presiden Roosevelt di Amerika itu sangat takut pada JP Morgan. Karena JP Morgan itu sampai bisa menentukan pasar itu harus melakukan apa, pasar keuangan. Lalu kemudian ada Lehman Brothers dan sebagainya. Ya, kembali lagi, Cina tidak mau itu terjadi sehingga ada hambatan-hambatan. Tetapi di sisi lain, dia juga memberikan insentif-insentif. Misalnya pada teknologi, kucuran miliaran dolar. Seperti tadi, untuk membangun satu mesin AI ini kan butuh banyak sekali gitu. Misalnya gini, ini 160 juta dolar hanya untuk membeli
chipnya saja di di Meta. Terus belum lagi yang lain-lain gitu kan. Kampus Indonesia sanggup nggak melakukan itu? Ada nggak perusahaan Indonesia yang mau melakukan itu? Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira Indonesia di jagat AI ini mau apa? Ya berdoa sajalah mungkin. Iya, saat ini kita memang sedang Indonesia mungkin lebih pada adopsi ya, sedang ingin adopsi gitu. Belum untuk sampai level menciptakan gitu ya. Tapi kita lanjut cerdas cermat AI. Ya. Apa gini terus ini? Mau Coba ditanyain. itu. Oh sorry, kalau dia mau lihat yang versi akhirnya juga udah bisa nih, udah muncul Sudah. ada hasilnya. Terus tadi saya juga sempat nanya, yang pasti akan tersensor nih, Xi Jinping versus Deng Xiaoping. Kalau di DeepSeek sini, Pasti coba tersensor. misalnya ya, gitu. Siapa yang lebih baik? Xi Jinping versus Deng Xiaoping. Langsung jawab, sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else. Kalau kita versi ChatGPT dulu lokal- dong. Oh oke, siap. Ya. Wah, panjang ya. Langsung dia bisa menjelaskan Deng Xiaoping siapa, Xi Jinping siapa, apa legacy mereka, semacam itu. Oke, Kayak kalau kepemimpinan lengkap. Nah kalau Wah, gini kita lengkap ini. DeepSeek yang versi kita jalankan secara lokal di komputer. oke, secara lokal tuh offline ya berarti Betul. ya. Misal kita tanya lagi deh. Nah Bagaimana dia masih ya? bisa berpikir nih, dia masih bisa menjelaskan Deng Xiaoping, Xi Jinping siapa, reasoningnya dia bagaimana. Nggak di semacam dikasih apa ya? Batasan-batasan. Batasan yang nggak masih bisa terbuka. Jadi penilaiannya siapa ini yang menang nih? Cerdas cermat ini. Bapak Satrio siapa pemenangnya? Saya sih Kesimpulannya? mungkin nggak bias kalau nanya saya kali ya. Karena saya bayar untuk OpenAI. Saya dengar saya masih gratisan kayak DeepSeek. Itu sebenarnya satu poin untuk DeepSeek ya. Ya mungkin ya. Tapi di sisi lain kalau masalah Kalau dari sisi kemampuan? reliabilitas selama ini ya. Saya kebetulan sudah ada beberapa kali pekerjaan rutin yang selama ini saya pakai ChatGPT. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu memang ada sejumlah error di ChatGPT. Memang ada Oke. keterangannya lah, ada status reportnya itu ada elevated error di ChatGPT gitu. Saat itu saya mencoba DeepSeek. Ya menurut saya sih hasilnya ya oke-oke aja, tapi kan tasnya juga Kemenangannya ringan. Oh ya, kemenangannya adalah DeepSeek ini Saya sih- murah ya. Iya, kemenangannya itu murah. Sebentar mas, saya mau konfirmasi dulu. Jadi Siap. maksudnya Mas Satrio dalam menghasilkan karya jurnalistik di Harian Kompas dan Kompas ID, sebagian sudah menggunakan AI. Enggak sebagian. Itu sebetulnya ada salah satu sejumlah pekerjaan yang selama ini mungkin clerical, repetitif. Yang Apa itu Mas misalnya? salah satu liputan kami yang sudah terbit dari tim jurnalis data itu kemarin mencoba membaca sekitar 1.500 apa ya? 1.500 data pengadilan. Dokumen putusan pengadilan khusus kasus pembunuhan di 1.500 Indonesia. kasus. Ya 1.500, kita dulu 1.500 PDF. Satu berkas berapa? Halaman, macam-macam. Ada yang semacam kayak 12 halaman, itu tipikalnya 18 halaman. Ada juga kasus seperti Sambo itu 600. Kasus Sambo juga ada di situ. 600 Diserahkan halaman. ke AI untuk bacanya. Kita siapkan form biar satu GPT yang akan mengisi form tersebut. Itu jadi ketahuan bahwa ternyata formnya bisa kita isi modusnya apa, motifnya apa, pelakunya siapa, di mana, kapan. Jadi kita bisa baca tuh kasus pembunuhan di Indonesia itu sebenarnya trennya semacam apa sih? Ini sangat menarik ya. Mungkin Semacam next itu. time kita bisa ngobrol. Bisa cek di Kompas ID kasus Bisa cek pembunuhan. ya. Nanti dibaca hasil dari Sudah terbit ya kinerja liputannya? Sudah terbit para tahun lalu. AI ini bisa dibaca di Kompas ID. Apa liputannya? Kayaknya itu kasus pembunuhan deh kalau salah. Jurnalisme data kasus pembunuhan. Oke. Sorry, sebelum kesimpulan mungkin kita soal Indonesia dulu ya. Jadi sebenarnya posisi Indonesia kita seperti apa ini sebenarnya? Iya, itu sebenarnya sama seperti tadi, bahwa kalau kita belajar dari Cina maupun Amerika Serikat, ini kan persoalan visi ya. Dan visi itu tidak bisa diwujudkan Visi dalam Indonesia. 1-2 tahun gitu. Salah satu keunggulan Cina itu adalah kesabaran. Itu keunggulan bangsa yang tua. Gitu. Mereka sabar mencapai visinya, mewujudkan visi dan misinya. Demikian juga di Amerika, walaupun dari kapitalisme begitu, mereka orang-orang yang punya visi menemukan dukungan untuk mewujudkan visinya. Nah, apakah di Indonesia akan menemukan dukungan untuk mewujudkan visi itu?
dukungan itu tentu kan membutuhkan anggaran yang besar itu. Kalau Mas Satrio bagaimana nih? Untuk Indonesia, Saat ini Indonesia seperti apa? sebenarnya berapa kali itu ada semacam apa ya dari teman-teman di Brain X BPPT itu juga kerjasama dengan Korika, Singapura ya, kerjasama dengan Singapura untuk apa ya, semacam mereka sudah punya model large language model yang dikembangkan untuk ASEAN. Kita bisa berkontribusi di situ untuk membuat LLM model yang autentik Indonesia lah. Itu Yang sudah lebih ada atau sedang dalam pembuatan ya Mas? atau kayaknya masih dalam proses nih kayaknya. Betul. Nah itu Apalagi chatbotnya masih agak jauh ya kayaknya. mungkin ya, nggak tahu juga. Nah itu dia. Nah di saat kita mesti proses semacam ini, kalau misalnya kita ngeliat dari Cina dan Amerika sudah begitu kencang ya progresnya ya. Nah paling nggak menurut saya sih seharusnya kita mungkin tidak perlu mengejar membuat dari nol nih. Tapi bagaimana mungkin perusahaan Indonesia, warga kita, masyarakat kita di Indonesia ini bisa manfaatkan AI dulu nih. Untuk kehidupan sehari-hari dulu. Kehidupan sehari-hari paling enggak itu ketika persaingan adalah orang versus orang, Iya. bukan negara versus negara, tapi saya misalnya mau Artinya- kuliah di luar negeri melawan sama orang dari India atau apa yang sudah biasa pakai AI, sudah tahu batasan-batasan penggunaan AI, sedangkan kita misalnya nggak tahu, kita nggak akrab sama AI, ya kita juga kalah nih, karena lama-lama AI ini mau nggak mau akan ada di seluruh kehidupan kita. Artinya kita memang literasi AI-nya saja belum Kita harus nggak usah dikejar nih, dulu betul. ya. Kita nggak usah ngomong AI juga kan menurut itu, bahkan yang kayak Literasi digital. atau literasi membaca, itu masih kalah. Itu berapa step di atas kita tuh? Literasi digital, literasi AI. Buset, jauh banget kalau dari kita. Saya setuju ya bahwa untuk mencapai sebuah Nanti pencapaian ditambahin dan nggak mengejar persaingan AI ini kita memang pertama harus punya visi yang kuat untuk negara ini. Selesai sudah obrolan kita. Selamat siang dari saya Irene Sarwindaningrum. Saya Satrio. Saya Krismada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.